Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, puji Tuhan. Hari ini kita telah dianugerahkan hari yang baru, dan kita sungguh yakin hari ini juga berkat Tuhan akan melimpah bagi kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita, tentu kita harus mendasarinya dengan firman Tuhan, karena kita yakin firman Tuhanlah yang dapat menerangi jalan kehidupan kita, yang tetap memberkati kita di dalam segala aktivitas kita hari ini. Sebelum kita merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami sungguh bersyukur atas berkat yang Engkau nyatakan bagi kami hingga pada saat ini. Dan kami sungguh yakin Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai kami di dalam segala aktivitas kami. Dan kami sungguh rindu untuk mendasari segala aktivitas kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami yakin firman Tuhan yang dapat memimpin kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena kami berdoa bersyukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab yang menjadi dasar renungan kita pagi ini, yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 130 ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Inilah dasar renungan firman Tuhan yang menjadi renungan kita di dalam saat teduh pagi ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ini adalah bahagian dari perikop nyanyian ziarah pemazmur yang sering dinyanyikan ketika bangsa Israel sedang berziarah ke Yerusalem. Di dalam nyanyian ziarah ini, pemazmur bersaksi bahwa dia pernah mengalami situasi yang sangat sulit di dalam kehidupannya, yang digambarkan seperti berada di jurang yang paling dalam. Dapat kita katakan bahwa pemazmur sedang berada pada titik yang terendah di dalam kehidupannya. Di tengah-tengah keterpurukan yang dialami oleh pemazmur, dia mengingat begitu banyak dosa pelanggaran yang pernah dilakukannya terhadap Tuhan. Dan dia merasakan bahwa dia benar-benar orang yang hina di hadapan Allah, orang yang tidak pantas untuk diselamatkan. Tapi saudaraku yang terkasih, dia mengingat bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang penuh dengan pengampunan. Oleh karenanya dengan kerendahan hati, dia berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, janganlah ingat-ingat akan dosa-dosa dan pelanggaranku, karena Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun." Oleh karenanya pemazmur berseru kepada Tuhan, "Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya." Dia menyadari bahwa Tuhan pasti akan menolong dia. Tuhan pasti akan mengangkat dia dari jurang yang dalam itu, dari keterpurukan yang sedang dia alami. Walaupun dia penuh dengan dosa dan kesalahan, tapi dia yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong, akan memberikan jalan keluar bagi pemazmur. Inilah dasar renungan kita di dalam teks renungan saat teduh pagi ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, seperti pemazmur, kita juga pasti pernah mengalami pergumulan, bahkan pernah berada di titik terendah di dalam kehidupan kita. Pergumulan yang berat, seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar dalam segala persoalan dan pergumulan itu. Tapi mari kita bercermin, merefleksikan sesuai dengan bacaan kita hari ini. Ketika kita berada di jurang yang paling dalam, apa yang harus kita lakukan? Kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus memohon pengampunan kepada Tuhan. Kita harus memohon pertolongan Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita terhadap Tuhan, dan menanti-nantikan pertolongan Tuhan dengan setia. Yang perlu saya tekankan di dalam renungan ini, bagaimanakah kita di dalam menanti-nantikan pertolongan Tuhan? Apakah kita menantikannya dengan diam saja, duduk saja, atau tidak melakukan apa-apa?
Apa yang dimaksud dengan menanti-nantikan pertolongan Tuhan? Yang dimaksud dengan menanti-nantikan pertolongan Tuhan adalah sikap hidup kita, iman kita yang selalu menanti-nantikan, yang selalu mengharapkan dengan yakin, percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong, akan bertindak pada waktu yang tepat untuk mengangkat kita, untuk memberikan jalan keluar di dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Namun kita harus selalu dinamis, harus selalu aktif, harus tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, harus tetap melakukan tindakan-tindakan yang nyata dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita duduk diam, tapi hati kita tetap berharap tertuju kepada Tuhan. Namun kita harus melakukan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sungguh yakin Tuhan pasti akan menolong, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Selamat menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan bersukacita. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa Allah selalu memelihara kehidupan kami. Allah akan menolong kami di dalam segala pergumulan, di dalam keterpurukan kami. Oleh karenanya Bapa, berikan kami hikmat agar kami selalu merindukan dan mengharapkan pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Dan kami sungguh yakin pertolongan itu akan nyata bagi kami. Bapa, pada hari ini kami mau bersatu hati berdoa di dalam syafaat kami, mendoakan GBKP Rungkun Bogor. Kami doakan hamba-hamba Tuhan, pendeta kami, pertua diaken dan emeritus kami, beserta seluruh keluarga. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, agar mereka dapat terus melayani Engkau, melakukan tugas dan tanggung jawab panggilan sebagai hamba-hamba Tuhan. Begitu banyak tantangan-tantangan, begitu banyak pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi dalam kehidupan, bahkan di dalam keluarga. Ya Tuhan, kami yakin Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan menolong, dan itu semua tidak menghalangi mereka untuk melakukan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan segenap keluarga hamba-hamba Tuhan. Tuhan berkati agar keluarga juga dapat terus mendukung, menopang pelayanan para hamba-hamba Tuhan. Demikian juga kepada pengurus-pengurus yang ada di GBKP Rungkun Bogor. Tuhan berkati supaya pengurus-pengurus gereja tetap dapat mengkoordinasikan semua kegiatan-kegiatan tugas gereja di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Kami juga mendoakan seluruh jemaat Tuhan GBKP Rungkun Bogor. Kau berkati agar jemaat juga tetap semangat, tetap antusias untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan pelayanan gereja. Pergumulan-pergumulan yang dihadapi anak-anak Tuhan di Rungkun Bogor, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan jalan keluar. Bapa kami yang di surga, apabila ada anak-anak-Mu yang sedang berada dalam pergumulan sakit, kami doakan agar Tuhan mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami mendoakan situasi pandemi COVID-19 yang sampai hari ini tetap melanda dunia, tetap melanda negeri kami. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan lebih berkuasa daripada virus corona. Dan ya Tuhan, pada saat ini kami berseru kehadiran-Mu, kami memohon dengan kerendahan hati kami. Pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia ini, yang sedang melanda negeri kami, yang ada di sekitar kami, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami, agar kami juga dapat berperan serta untuk memutus perkembangan penyebaran COVID-19. Engkau berikan hikmat kepada kami, agar kami tetap patuh terhadap protokol kesehatan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Terima kasih Bapa, di dalam segala aktivitas kami satu hari ini, kami sungguh yakin Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari kuasa-kuasa penyakit, bahkan Tuhan yang memberikan imunitas yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, dengarkan, sempurnakan doa kami, karena kami datang berdoa bersyukur dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan berkati kita sekalian, selamat beraktivitas, mencuah-cuah manfaat kirina.